Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Saya Aryan dari channel YouTube Catatan Teknisi. Sesuai dengan janji saya kemarin, kemarin, ya wis, kemarin. Saya akan mereview program Pragmatic ini pelatihan online teknisi handphone di bagian mentoring video. Yang sebelumnya saya sudah mereview di bagian mentoring book. Baik, check this out, guys. Dung. Ini ada beberapa sesi mulai dari 00 sampai 012. Saya akan langsung ke bagian yang menurut saya lumayan menarik. Di terapan IC dan ASIC pada blok perangkat ponsel di sesi ini, sesi terakhir ini ya. Langsung saya klik biar kalian tahu bahwa ini cocok buat kalian atau tidak, perlu buat kalian atau tidak untuk terjun di dunia teknisi yang baru belajar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Lah, untuk kita. waalaikumsalam. Saya Yongki Velas dan kembali pada materi hari ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita akan bicara mengenai terapan Integrated Circuit IC atau terapan Application Specific Integrated Circuit pada blok perangkat ponsel sesi yang kedua. Kita menggunakan contoh sampai saat ini menggunakan contoh yang sama supaya tidak terjadi kebingungan, yaitu menggunakan Apple iPhone 6. Apabila sebelumnya kita telah sampai ke poin nomor 5, yaitu Baseband Power Management Unit dari Qualcomm, yaitu tepatnya PM8019, maka kita lanjutkan ke komponen-komponen yang sengaja saya beri warna teks berwarna biru karena biar berbeda dengan primary block ya. Ini adalah RF block atau bisa dikatakan ini adalah urusannya tentang RF, tentang sinyal, tentang cellular system. Nomor 6 ini adalah Qualcomm WTR. Jadi karena baseband prosesornya menggunakan Qualcomm, mungkin pihak dari perancang iPhone 6 ini sendiri memilih untuk mengimplementasikan ya komponen-komponen yang sudah tested untuk bekerja sama dengan baik di situ. Jadi mulai dari baseband prosesornya Qualcomm, power management baseband yang mensuplai kebutuhan baseband dan peripheralnya adalah juga dari Qualcomm, PM8019 tadi. Lalu untuk RF transceivernya juga menggunakan Qualcomm, yaitu WTR 1625L. Ya, ini RF transceivernya. Jadi kalau dulu handphone-handphone yang terdahulu yang belum smartphone itu fungsi utamanya memang sebagai telepon seluler, jadi bisa untuk telepon, ya bonusnya SMS gitu ya. Mungkin saat itu belum ada orientasi menjadikan perangkat ponsel itu menjadi seolah komputer ya. Tapi seiring perkembangan zaman kita sudah tahulah saat ini apa yang terjadi ya. Ini menggantikan positioningnya untuk perangkat bergerak yang bisa menggantikan posisi dari komputer. Mungkin kita sudah sedikit bisa tidak tergantung sama komputer. Kita masih bisa send email, kita masih bisa untuk bekerja dengan PDF, Word dan lain-lain menggunakan handphone kita tentu saja ya. Oleh karena itu ada pergeseran fungsi ya. Jadi kalau dulu prosesornya pun disebut sebagai baseband prosesor gitu ya, karena fungsi utama yang paling utama itu adalah fungsi baseband. Dan untuk membantu kinerja daripada baseband itu ada namanya RF prosesor gitu kan. Nah, kalau sekarang karena fungsi ini terjadi pergeseran di mana juga sudah ada fungsi application prosesor yang terpisah yang mengelola seluruh sistem ya, juga termasuk aplikasi sampai handphone ini bekerja, menyala dan berfungsi dengan seluruh fiturnya. Itu ada fungsi di prosesor yang lain. Dengan baseband urusannya hanya mengenai baseband dan itu lebih kompleks. Dia nggak hanya melakukan pemrosesan atau bertanggung jawab terhadap kinerja dari network 2G, GSM, Edge, GPRS atau yang lain ya. Dia juga akan handle di 3G, UMTS, WCDMA dan sampai sekarang ya ada LTE ya, long term evolution atau kita kenal sebagai 4G ya. Di 4G ini networknya berbeda, tata caranya juga berbeda. Nah ini semua sudah jadi tugas daripada baseband processor
Untuk melaksanakan itu, untuk tempat terjadinya modulasi dan demodulasi, naik turunnya data dari sinyal pembawa, ya itu kita ketahui ada fungsi komponen yang saat ini kita lagi explore, yaitu poin nomor 6, RF transceiver, menggunakan punya Qualcomm juga. Jadi apa fungsinya? Adalah tempat terjadinya modulasi dan demodulasi, naik dan turunnya data dari sinyal pembawa atau carrier. Sorry. Itu fungsi yang paling mudah ya, walaupun kalau mau dieksplorasi lebih dalam kita akan butuh waktu yang lebih panjang, tapi mungkin itu di kesempatan yang Oke, lain. sudah cukup teman-teman. Ini Yang poin nomor 7 masih adalah panjang sih Qualcomm sebenarnya, tapi kan WFR ini adalah nggak komplimennya enak nanti ya saya atau sama Pak Yongki. seolah Oke, cukup. Jadi gini, saya jelaskan lagi di sini Pragmatic tidak hanya mendapatkan skema handphone, skema laptop, tapi kalian juga nanti akan mendapatkan e-book sebagai pengetahuan dasar di dunia teknisi handphone, dan juga video sebagai dasar pengetahuan di dunia teknisi handphone, gitu ya. Setelah skema-skema dan tutorial baik itu e-book dan video, ada di sini manajemen. Manajemen ini manajemen counter, dimana kita nanti bisa menginput repair order, dan kalau sub ini barang dagangan gitu ya. Oke, sekian dari saya untuk review di mentoring video tadi. Tidak semua saya buka karena waktu yang terbatas. Silakan dipertimbangkan bagi kalian yang ingin belajar menjadi teknisi handphone atau ingin mendapatkan peluang peluang kerja mandiri atau kerja di tempat lain atau apalah namanya. Di masa-masa sekarang ini kalau kita nggak punya keahlian, kita juga akan sulit. Baik teman-teman, silakan segera dipertimbangkan. Hanya di bulan Desember ini kalian bisa mendapatkan dengan harga yang sangat murah, 158 ribuan untuk satu PC. Tapi nanti saya akan gabungkan ke beberapa teman. Ya, harga aslinya kan 475, tapi bisa diakses di 3 komputer. Itu artinya kalian bisa patungan 3 orang. Kalau yang sudah ada teman, silakan langsung menghubungi saya atau seller kepercayaan kalian. Terserah. Kalau nggak salah ada 19 yang ditunjuk untuk menjual dengan harga yang sangat murah ini. Berapa lama kalian bisa memakai Pragmatic ini? Untuk harga promo ini kalian bisa mengaksesnya selama 1 tahun ke depan. Begitu. Kalian bisa mengulang apa yang ingin kalian ketahui. Sorry. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Aryan dari channel YouTube Catatan Teknisi. Terima kasih.